Tuhan Yesus, terima kasih mengawali tahun ini ya Tuhan. Di awal tahun ini kami ingin banyak berdoa, kami ingin banyak mencari wajah Allah, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau memulai tahun ini buta. Engkau mau berbicara kepada kami, arahkan hidup kami, sehingga Engkau membawa kami untuk menggenapi hal-hal yang belum tergenapi di masa lalu atau di tahun yang lalu. Ajar kami untuk tidak melihat selokan maupun ke kanan atau ke kiri, tapi melihat ke jalan raya Tuhan. Apa yang Tuhan masih mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, beri kami kepekaan. Peka roh kami terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami hari ini ya Tuhan. Dan beri kami firman yang jadi rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Silakan duduk kembali. Selamat tahun baru. Tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 11. Dan kita mengakhiri tahun lalu dengan berbagai macam gejolak, termasuk kecelakaan pesawat yang menjadi headline news di mana-mana. Dan itu masih terus berlangsung, kita terus tangani sebaik mungkin, karena setiap jemaat itu berharga. Itu saja pernyataan yang kami ingin buat lewat setiap kejadian. Jemaat kita hari ini jumlahnya puluhan ribu orang, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada satu aja yang hilang, kita akan cari kemana-mana. Kalau ada satu aja yang gak ada bersama dengan kita, hati kita pasti tertuju. Karena itu, mari tahun ini kita perbaharui resolusi. Memasuki tahun baru, jangan kita menjadi jemaat biasa, kita ini keluarga. Nah kalau keluarga, mari kita semua kontribusi bagaimana kita bisa memajukan kerajaan sorga yang dipercayakan di dalam gereja ini. Dan setiap jemaat tahun ini pasti punya peran dari Roh Kudus. Setiap kita pasti punya tugas dari Tuhan. Pasti ada PR yang masih belum kelar. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini tubuh Kristus, satu sakit, yang lainnya menderita juga. Yang satu senang, yang lainnya bahagia. Gak ada satupun di antara kita yang gak signifikan. Kerajaan Allah bukan one man show. Meskipun ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, ada pengajar, ada orang-orang yang dengan karunia yang menyolok. Tapi tidak bisa survive atau bertahan tanpa satu sama lain. Kita ini tubuh Kristus, setiap kita adalah bagian dari sebuah badan. Coba bayangin kalau semua bagian tubuh kita adalah rambut, gatal semua pasti. Kalau kita semua adalah mulut, rame sekali. Kalau kita semua mata, nggak bisa tidur, ngelihat terlalu banyak. Kalau kita semua telinga, bisik sekali pasti hidup ini. Nggak semua bagian tubuh itu bisa ditampilkan. Bayangkan kalau ginjal ditampilkan, banyak orang pasti tidak mau melihat. Kalau organ tubuh dalam kita ditampilkan, lambung kita, ada yang perlu disembunyikan, bukan berarti tidak mulia. Ada yang di balik layar, tidak semuanya ada di atas panggung, worship leader, pengkhotbah. Tapi setiap kita harus berperan. Roh Kudus berbicara tahun ini, setiap kita harus berperan, tidak boleh pasif. Kalau sebuah gereja diberi percayaan untuk mengembalakan 100 jemaat, gereja itu pasti punya misi yang bisa diemban oleh 100 orang. Tapi kalau gereja diberikan puluhan ribu orang, pasti gereja itu punya misi yang besar. Dan kalau gereja kita setiap minggu masih bertumbuh, pertanda bahwa jumlah sekarang tidak cukup. Nggak pernah gereja itu untuk mempercantik, memperbesar diri. Saya nggak percaya jemaat diberikan pada gereja tujuannya untuk membuat gereja itu merasa megah. Tidak pernah. Dipercayakan itu untuk dilatih. Dipercayakan itu untuk dilengkapi. Misi itu nggak tentu misi gereja dulu. Andalah gereja itu. Memasuki kehidupan Anda sendiri sehari-hari, Anda paling tidak punya PR. Kita semua ini sebagai jemaat Gereja Mawar Syaron untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu adalah misi Gereja Mawar Syaron juga. Itu adalah visi kami. Visi gereja ini yaitu setiap jemaatnya menjadi garam dan terang. Buat apalah kita punya program kalau kehidupan kita amburadul. Buat apalah kita punya event, punya acara, kalau setiap jemaatnya batu sandungan. PR pertama itu selalu kehidupan Anda. This church is for you.
Gereja ini untuk Anda, bukan Anda untuk gereja ini. Sebab orang-orang yang memimpin gereja ini bukan orang-orang yang nganggur. Orang-orang yang memimpin gereja ini dipanggil dari kehidupannya, dari cita-cita pribadinya keluar, masuk sebuah panggilan, mengorbankan diri istilahnya, bukan nyawa. Tapi kalau perlu ya nyawa sekalian. Mengorbankan cita-cita. Saya secara pribadi juga punya cita-cita. Saya hari ini jadi pendeta bukan karena saya nggak bisa di luar sana berhasil. Saya hari ini jadi pendeta, Pak Yusuf jadi pendeta hari ini bukan karena Pak Yusuf. Dahulunya Pak Yusuf adalah seorang pengusaha yang berhasil pula. Pak Yusuf jadi pendeta bukan karena Pak Yusuf tidak punya kerjaan. Malah justru, dengarkan ceritanya, Anda kalau pernah baca biografinya, Journey of Grace, Anda pasti tahu bagaimana dulu menutup bisnis, bukan untuk mulai satu pekerjaan Tuhan. Itu betul-betul sebuah pengorbanan, bukan cari mata pencarian. Pak Kaleb kalau mau kerja di luar sana, pasti jadi eksekutif tinggi di perusahaan mana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di sini yang kalau kita bukannya orang yang mau gereja. Kita dipanggil ini, tujuannya adalah supaya apa? Supaya membangun kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara, gereja ini berdiri bukan berdasarkan visi manusia. Tetapi supaya Anda dilengkapi di sini untuk kehidupan Anda dulu. This church is for you. Bukan you are for this church. Anda bukan objek, jemaat bukanlah barang atau benda. Sebenarnya kalau nggak ada gereja ini, saya sendiri punya kehidupan pribadi jauh lebih. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Nggak perlu kita jadi public figure. Ngapain? Enaknya apa jadi public figure? Hanya menuai pro dan kontra saja. Kalau saya bisa, saya mau punya privacy sendiri. Sebenarnya loh, terus terang loh ya, tanpa Anda hidup saya lebih bahagia. Beneran, ini secara pribadi saya nggak mewakili pendeta-pendeta yang lain, ini saya sendiri dulu. Tapi dengan adanya Anda, saya menemukan cinta. Itu saja kelebihannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara harus tahu, Anda berada di gereja ini privilege. Anda berada di dalam gereja ini adalah bukan sebuah tanggung jawab, adalah sebuah hak. Jangan lepas hakmu itu. Detik Anda meninggalkan kursi itu, sudah ada 1.000 orang antri di belakangmu untuk mengambil kursimu itu. Itulah sebabnya ketika kejadian tahun lalu AirAsia tersebut, ada satu jemaat yang hilang, itu hati kami itu di sini itu bahasa Ibraninya cekot-cekot. Saya hanguskan dan saya ngomong ini setelah lewat ya, dan ini bukan di sana di Adiasa maupun di Polda maupun di Juanda. Saya ngomong di dalam jemaat ini. Sekarang sudah nggak ada pers, tidak ada wartawan segala, saya bisa bebas bicara. Saya satu keluarga harusnya pergi ke luar negeri, sudah beli tiket, sudah hotel booking, sudah bayar semua, saya hanguskan semua. Nggak jadi pergi, karena 45 jemaat kami yang ada on board the plane. Saya nggak mood udah pergi. Tapi orang-orang yang sudah pergi, berlibur, kami beritahu, berliburlah kalau bisa. Sampai hari ini saya belum berlibur dengan keluarga saya. Nggak mood nantinya. Meskipun kita punya puluhan ribu orang, mereka bukan angka, mereka bukan data entry. Anda itu bukan Anda, itu anak di sini. Anak Bapak Ibu, sekalipun di sini ada yang merasa umur 70, Anda anak. You are, adalah anak. Jadi kalau di sini ada orang yang bergereja tahun ini, jangan lagi kita kekanak-kanan dikit-dikit ngancam keluar. Sebenarnya kalau keluar, Bapak Ibu Saudara, you do us a favor. Kalau ada orang yang di sini berkata, aku mau keluar, aku nggak mau di situ segalanya. Anda sebenarnya melakukan sesuatu yang baik terhadap kami. Lebih plong di hati, nggak salahku lagi. Ngerti maksudnya Bapak Ibu Saudara ya? Mari kita berubah cara kita berjemaat. Karena tahun ini kita harus berbeda cara bergereja, karena pengaruh gereja dalam kehidupan rohani kita itu luar biasa. Mari kita berubah paradigma. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kalau kita minum dulu? Lihat itu. Gembalanya batuk semua. Nah itu ya, oke sudah selesai sudah ya. Biar Tuhan sembuhkan kita semua yang batuk. Oke, sedikit introduction di awal tahun ini. Saya memotivasi Anda jemaat untuk jadi anak dalam rumah Tuhan.
Jangan jadi budak. Jangan miliki mental Mesir, hai Israel. Mari kita miliki mental kerajaan surga. So tahun ini Tuhan mau berbicara, Tuhan mau bekerja lebih lagi dalam kehidupan setiap jemaat. Focus on the living. Perhatikan yang hidup, yang di sekeliling kita. Perhatikan ke depan, lihat itu ke depan, lihat itu ke atas. Looking forward, looking upward. Tuhan mau melakukan sesuatu lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya sebelum membuka firman Tuhan, saya juga minta doa Anda berapa hari lagi saya akan berangkat untuk pertama kali menginjakan kaki. Bukan sebagai turis, kalau sebagai turis sudah pernah ke negeri Panda. Tetapi kali ini pertama kali saya injakkan kaki sebagai misionaris ke negeri China. Berapa hari lagi kami akan pergi ke Shanghai dan Hangzhou. Dan kami akan berkhotbah di gereja-gereja di sana. Tolong doakan kami agar Tuhan menyertai perjalanan kami dengan buah-buah. Amin. Ya. Ingat aja kalau pas lagi mau makan gitu doakan kami. Tuhan berdoa untuk misionaris kami, gembala-gembala kami yang ada di Sabang sampai Merauke. Doain satu-satu. Mereka yang di kota-kota itu sebagian besar semuanya dari Pulau Jawa, dari sini. Kami doakan agar mereka dilindungi, dicukupi, diberikan urapan untuk bisa menggembalakan jemaat dan menjangkau jiwa. Dan jangan lupa doakan saya juga, saya pergi lebih jauh dari mereka. Meskipun sementara ya. Saya pergi ke China, berapa hari lagi mohon doa restunya. Saya juga mau sebelum kita membaca firman Tuhan, saya juga mau memberikan satu penghargaan kepada, Anda lihat orang depan sini biasanya yang pakai uniform atau seragam yang keren-keren ini, men and women in black ini di depan ini. Biasanya namanya S-Pro, Service Production. Kebaktian kita itu banyak diurusi mereka sehingga berjalannya itu tertata dengan rapi dan indah, jemaat nyaman untuk mengikuti ibadah. Nah, hanya bedanya hari ini kok multiplikasi banyak, ini dari Mawar Sharon, dari Sabang sampai Merauke, S-Pro, pemimpin S-Pro-nya ada di depan sini semuanya. Bisa bangkit berdiri, kita mau berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, puji Tuhan ya. Bagaimana kalau kita ulurkan tangan kita doain mereka. Bapa dalam sorga, Hamba berdoa untuk pemimpin S-Pro, Service Production, Manager Service kami, dari semuanya, dari yang ujung sana, Medan sampai Papua. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus berikan mereka selalu hati yang terbeban untuk memberikan pelayanan kepada jemaat, pelayanan yang terbaik buat jemaat kami agar mereka bisa bertumbuh dan dewasa rohani. Hamba berdoa ya Tuhan, dalam mereka memimpin tim mereka diberi kasih, agar mereka bisa membimbing tim mereka juga ikut bersukacita dalam pelayanan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus agar jemaat kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, bertumbuh semua, tidak ada satupun yang stagnasi ya Tuhan. Ibadah kami dipenuhi dengan hadirat Allah, ketertiban namun juga kehidupan ya Tuhan Yesus dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati setiap volunteer kami, setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, baik full time maupun sukarela yang ada di gereja kami di mana-mana. Biarkan roh pelayanan semakin luar biasa di dalam gereja kami, di mana dari timur sampai barat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Ya, Gereja Mawar Sharon memasuki bulan puasa. Bukan kebetulan puasa dicetuskan sebelum terjadi kejadian-kejadian. Lalu setelah kejadian kecelakaan tersebut, ada ancaman ISIS segala terhadap Surabaya. Konsulat Amerika mengeluarkan sebuah peringatan, hati-hati, harap dijaga kota pahlawan ini. Dan juga banyak daripada warga negara mereka dihimbau jangan datang kemari, segala siapa pernah sangka tiba-tiba yang meledak adalah Perancis. Justru kita di sini Surabaya itu diluputkan berkali-kali loh. Anda harus tahu Surabaya ini kota iman. Ini kota mujizat. Tidak heran kegerakan kita Gereja Mawar Sharon berpusat di kota ini. Berkali-kali Surabaya itu diancam ini itu, tapi selalu diluputkan. Meskipun kita jangan lengah sekarang, harus tetap waspada. Tidak kebetulan gitu loh. Tidak kebetulan dicetuskan untuk puasa. Saya nggak ngerti kenapa. Ada yang tanya sama saya, adakah Breakfast with God tahun ini? Apa ada Good Morning Holy Spirit pagi hari kebaktian yang kita nanti-nanti? Siapa tahu tahun depan ya. Saya bilang enggak, kita puasa. Kita puasa dari tanggal sekian ke sekian. Entah kenapa, pokoknya kita merendahkan hati, puasa di hadapan Tuhan, kita memberitahu Tuhan, kita ini bergantung kepadanya.
dengan puasanya begitu banyak orang, saya yakin itulah yang meluputkan kota kita dari bencana. Bolak-balik loh, coba perhatikan di Surabaya saja. Ini yang live streaming bisa belajar dari teladan kami. Kalau Anda di kota dan negara lain. Surabaya nggak sempurna, tapi di sini ada iman. Masih ingat nggak pada waktu terjadi letusan itu, gunung itu? Lalu putih semuanya, untuk pertama kali kita winter sonata di Surabaya. Saya ingat, saya dalam perjalanan pergi ke airport, mau terbang, pesawat di cancel semua. Airport ditutup. Takut debu itu masuk ke mesinnya dan sebagainya. Saya telepon hari itu saya terbang. Saya harus cancel ibadah-ibadah, kebetulan saya harus datang ke sebuah gereja yang bukan gereja Mawar Sharon. Saya mohon pengertian, mereka mengerti akhirnya. Tapi Tuhan sudah atur semua, lucu sekali. Pendeta yang dari Jakarta yang harusnya khotbah di sini nggak bisa datang, saya yang harus dari sini ke Jakarta nggak bisa datang, tukar lukir. Dia yang khotbah di sana, saya khotbah di sini. Nah, saya masih ingat hari itu. Tidak lama setelah itu, biar hujan turun di Surabaya. Tuhan bersihkan kota ini dari debu. Coba bayangin, kebetulan kah? Come on, kita udah KKR berapa kali? Mau hujan dihentikan oleh pendoa kita, sampai polisi-polisi pada waktu itu jumlahnya 2.000 orang, saya masih ingat. Itu waktu itu di Kenjeran, pada tanya, pawangnya siapa? Nggak ada pawang, kita hanya nama Yesus. Coba bayangin, Surabaya itu bukan kebetulan. Yang kering jadi bior hujan, yang membior jadi ditahan. Nggak ada kebetulan. Semua karena doa. Jenis ini nggak bisa usir kecuali doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mengapa dari awal tahun lalu kami himbau untuk kita berpuasa. Yang puasa bukan hanya pendoa kita atau departemen doa. Yang puasa itu seluruh jemaat. Ini gerakan puasa, jadi kalau yang belum puasa, nggak telat, ayo cepat menyusul. Kereta belum meninggalkan Anda. Ambil bukletnya, masih ada di bawah. Ya, kita lihat sekarang Lukas pasal 5, saya mau jelaskan tentang puasa. Lukas 5 ayat 33, hal berpuasa. Ya. Lukas 5 ayat 33, hal berpuasa, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ayat 33 harus jadi templakan buat kita. Apakah ini orang Kristen? Saudara-saudara kita kaum muslim berpuasa 1 bulan loh. Bukan dari tanggal 20 ke 20, bukan dari tanggal 7 ke 27. 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31. Coba bayangin, di sini dikatakan zaman itu juga murid-murid Yohanes berpuasa. Murid-murid orang Farisi berpuasa. Ya. Orang Hindu puasanya berapa lama? Jauh melebihi bahkan daripada kaum muslim. Setahu saya pernah lihat beberapa orang yang puasanya sampai berbulan-bulan. Bapak Ibu Saudara, kenapa puasa itu penting? Bahkan di agama lain pun diajarkan. Tapi di dalam kekristenan, dalam iman kita yakin ada sesuatu yang berbeda. Dan saya mau ajarkan itu kepada Anda. Puasa itu penting sekali kalau kita mengerti maksud Allah di baliknya. Nggak hanya ritual saja. Tetapi yang pasti gini loh, anak-anak Tuhan jangan anti puasa dulu. Sebut puasa, sebagian besar kita, aku nggak ikut Sebenarnya terus terang di gereja ini ketika kita cetuskan puasa 21 hari tersebut, seperti Daniel, puasa itu, mau nggak ikut juga kita nggak tahu loh. Jadi saya nggak tahu nih berapa persen dari jemaat kita yang dicetuskan yang tahu ini benar-benar puasa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang kita nggak mengambil keputusan untuk memonitor Anda sebagai polisi. Karena puasa kalau harus dipaksa, apalagi jadi hukum, menurut saya hilang poinnya. Saya dorong Anda, jika Anda nggak bisa puasa hari-hari tertentu, ada kegiatan tertentu contohnya, maka gantikanlah nggak apa-apa. Tapi usahakan untuk bisa genapi 21 hari itu bukan hukum Taurat. Tapi sebuah pengalaman luar biasa. Supaya Anda bisa menerima otoritas yang Anda belum pernah punya sebelumnya. Kalau puasa Anda benar ya, saya ajarkan sekarang di sini bahwa anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus malah justru makan dan minum. Tapi Tuhan bela, Tuhan itu sayang kita. 34, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 34 berbicara pada saat itu. Aku kan masih di sini, kata Yesus.
Secara body, secara fisik, aku masih bersama dengan muridku loh. Ngapain mereka puasa? Oh iya ya. Suatu hari puasa juga ditiadakan. Waktu kita sudah di sorga bersama dengan Tuhan. Ngapain puasa? Tetapi ayat ini berbicara mata ganda. Atau pedang bermata dua. Nah, waktu Tuhan Yesus nanti diangkat ke sorga, puasa orang Kristen dimulai. Harus menjadi bagian daripada lifestyle gaya hidup kita, bukan berarti setiap hari berpuasa melulu. Puasa harus secara periodik menjadi sebuah kebiasaan buat kita, untuk kita lakukan. Mengapa Yesus berkata, selama mempelai berada bersama dengan mereka tidak perlu berpuasa? Nggak perlu. Tetapi ketika mempelai diangkat, yaitu Yesus kenaikan ke sorga, setelah itu kita ini kan nggak ada Yesus secara fisik di tengah kita, maka kita perlu berpuasa dari waktu ke waktu. Kita lihat ayat yang ke-35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Ini yang disebut di tanggalan kita kenaikan Isa Al-Masih. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan ayat 34 dan 35, ini bicara tentang secara profetik ada arti yang lain di baliknya. Puasa itu harus fokus, puasa itu fokus untuk apa yang tidak Anda miliki, yang Kristus katakan itu milik Anda. Puasa itu fokus kepada apa yang absen di dalam kehendak Allah atas kehidupan Anda. Meskipun ini bicara tentang Yesus yang Yesus yang naik ke sorga, tidak secara fisik bersama dengan mereka, tapi arti rohani di balik ini untuk kita bisa tarik dari dua ayat yang kita baca 34, 35 tadi. Arti puasa adalah fokus. Kenapa kita berpuasa? Jangan kita puasa hanya karena nggak makan. Kita nggak makan karena sesuatu. Puasa itu boleh dikatakan adalah ngambek rohani. Bukan ngambek karena amarah, tapi karena rindu. Saking rindunya itu yang belum terjadi dalam hidupmu, yang Allah katakan menjadi milikmu, Anda berpuasa untuk itu. Itu maksud daripada puasa. Tuhan ingin kita minta. Tuhan ingin kita menunjukkan saking inginnya kita, apa yang Allah katakan itu adalah kehendak Allah atas hidup kita, sampai-sampai kita nggak makan untuk mendoakan hal itu. Itu loh maksudnya puasa. Bisa jadi Anda fokus kepada keselamatan ayah Anda yang masih belum menerima Tuhan. Anda bisa puasa untuk sesuatu yang belum menjadi milik Anda. Ayah Anda belum terima Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, aku puasa. Aku puasa dulu untuk keluargaku berapa hari pertama memasuki bulan puasa ini. Aku puasa agar papa terima Tuhan tahun ini, Tuhan. Anda mulai puasakan apa yang belum terjadi, apa yang belum diberi. Itu maksudnya puasa. Beberapa orang bisa berpuasa untuk hal-hal yang lain. Seorang ketua connect group bisa berpuasa. Tuhan, kami belum bertumbuh selama 1 tahun ini. Kami merindukan pertumbuhan. Fokus kepada apa yang masih missing. Fokus kepada apa yang masih hilang, belum ada. Padahal Allah sudah janjikan dalam kehidupan Anda. Allah mau Anda meminta. Allah mau Anda mendekatkan diri kepadanya. Itu maksud puasa. Contohnya ya, Yosua pasal 18 munculkan di depan saja ayat 1-3. Umat Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, munculkan di depan. Ya, yang sudah diminta tadi. Oke. Lihat ya, ini ceritanya sudah di zaman Yosua loh ya, bukan Musa. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Maka berkumpulan segenap umat Israel di Silo. Silo waktu itu adalah Yerusalem zaman dulu, artinya itu tempat fokus pusat penyembahan mereka. Belum ada bait Allah, tapi disitulah seolah-olah baitnya. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Hati-hati dengan kata negeri ini telah takluk kepada mereka itu sebagian daripada peta yang diberikan oleh Yosua kepada suku-suku Israel. Mereka sudah taklukkan, contohnya Yeriko, Ai, itu sudah runtuh. Sebagian lagi masih mentahan, masih ada orang Kanaan di dalamnya. Jadi kalau Tuhan itu memberikan pada kita,
itu setengahnya sudah diberikan matang, setengahnya mentah. Tapi Yosua menulis peta itu memberikan kepada suku-suku Israel